Oke, shalom semuanya, shalom. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa, oke. Masih pada di rumah? Masih hashtag stay at home-nya masih dipakai nggak? Masih ya, oke. Kita akan menyembah Tuhan. Yang antusias mungkin boleh send jempolnya ke room chat yang ada. Karena mau saya lihat. Ya nggak bisa lihat ya. Oke, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan di waktu-waktu ini Tuhan Yesus masih bisa menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan yang bertata di atas segala pujian kami dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mari yang ingin meloncat bagi Tuhan sama-sama katakan. Amin, haleluya. Mungkin boleh bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati kita. Sama-sama buka hati kita untuk menerima Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Bila setiap kita dipenuhi Roh Kudus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great, yes, how great is our God. Edge to edge, He stands.
Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Kau sanggup menyelamatkan, sebab Kau Tuhan yang besar. Namamu Tuhan di atas segalanya. Sungguh kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Sebab Tuhan yang layak menerima pujian, satu-satunya yang layak menerima penyembahan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great, amen, how great is our God, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see how great, oh, we'll see, and oh, we'll see how great, oh, we'll see. Yes, Lord. How great is our God. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Syara bara 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 syara dari sini. Hiara bara 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 syara dari sini. Hiara bara 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 syara dari sini. Syara bara 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 syara dari sini. Syakata kaya dari sini. Tuhan, Engkau layak dipuji Tuhan. Amin. Engkau layak disembah Tuhan di tempat ini. Yes.
kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami boleh melewatinya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus jika kami ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa kami saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pemulihan di bangsa kami Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Biarlah ya apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biar kami semakin dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Semakin dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Engkau bangkitkan lagi bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama kami Yesus. sungguh percaya Tuhan Pentakosta ketiga akan terjadi di bangsa Amin, kami. amin. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami sungguh percaya kemenangan itu terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, kami yang baik Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi Widodo. Kau terus berkati Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu sedang hari-hari ini apa yang terjadi Tuhan. Kiranya hikmat-Mu Tuhan memenuhi pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Biar segala apa yang diputuskan Tuhan itu berasal dari Engkau dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan pada hari-hari ini bangsa kami yang sedang mengalami hal keekonomian dalam hal apapun Tuhan, kesulitan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau sedang tertuju di bangsa kami, matamu sedang tertuju di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan Yesus, kota kami, kota Batam Tuhan Yesus. Engkau terus berkati kota Batam Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan setiap nubuatan yang disampaikan para hamba-hamba-Mu Tuhan itu akan terjadi di kota Batam ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kota Batam ini adalah menjadi kota kunci ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk di kota Batam ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kota Batam ini Tuhan. Kau terus berkati kota Batam ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan Yesus. Bapak rohani kami Bapak, mulai dari Pastor Niko, Pastor Iwan, Pastor Erwin, Pastor Johan Tuhan Yesus. Engkau terus berkati para pemimpin kami beserta walkinya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan buat para para gembala kami ini Tuhan Yesus. Engkau terus pakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa Bapak. Engkau jauhkan mereka dalam segala penyakit bahkan virus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami Yusya Tuhan Yesus. Engkau terus berkati komunitas anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan Tuhan Yesus. Biarlah hati kami juga Tuhan semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pastor kami Ko Edwin Tuhan Yesus. Engkau terus berkati dia, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau terus pakai hamba-Mu ini secara luar biasa lagi Tuhan. Kau juga berkati Kak Vera Tuhan sebagai pemimpin, pembina kami Tuhan di Yusya. Kau terus pakai hamba-Mu juga Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan yang saat ini juga yang memberikan hatinya dan kekuatannya buat para yang kena COVID-19 Tuhan. Kau berkati Tuhan para tim medis Tuhan Yesus. Kau berikan mereka sukacita Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kekuatan dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap orang-orang yang kena COVID-19 ini, kami sungguh percaya Tuhan bahkan ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami Tuhan. Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau semakin melekat di dalam hati kami Tuhan. Biarlah hari-hari ini waktu-waktu yang luang banyak ini Tuhan, kami semakin memakai Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, kuatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang menonton, menonton pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, apa yang mereka alami sayang teman-teman kami. Kami sungguh percaya Tuhan ada mukjizat-Mu Tuhan terjadi buat teman-teman kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami yang lemah akan dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau akan pulihkan semuanya Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dalam sikap berdoa, sikap menyembah Tuhan, kita tetap dalam sikap menyembah Tuhan.
sungguh dalam-Mu Tuhan. Ada kuasa selamanya, Tuhan Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Amin. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup dalam-Mu. Ada kuasa selamanya, Tuhan Kau selamanya, Tuhan Kau sanggup selamanya, Tuhan. Sekali lagi katakan selamanya, Tuhan Engkau sanggup selamanya, Tuhan Kau sanggup. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di rumah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran isi hati firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga rohani kami. Biar kami tidak juga hanya sekedar jadi pendengar. Setelah ini kami mau melakukan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan, sharing masih berkelanjutan dengan tema bulanan, tema Mei di Shine Community tentang discipleship. Jadi untuk bulan ini discipleship dan untuk minggu ini judul dari khotbahnya adalah Start Here atau dimulai di sini. Dimulai di mana? Nanti kita akan bahas. Jadi di minggu yang lalu Ko Edwin membagikan tentang discipleship dan ada 5 ciri atau langkah dari murid Kristus. Yang pertama, kerinduan untuk mengenal Yesus. Yang kedua, mengalami Tuhan secara pribadi. Ketiga, membagikan soal Yesus. Keempat, menemukan panggilan Tuhan. Dan yang terakhir, melihat penyertaan Tuhan. Dan kalau teman-teman kelewatan tentang apa isi khotbah dari yang minggu lalu, mungkin teman-teman bisa cek lagi di YouTube-nya Shine untuk melihat tema khotbah sebelumnya. Amin. Selanjutnya, kalau misalnya kita tadi berbicara tentang menjadi murid Kristus, ada 2 hal. Yang pertama, mengalami Tuhan secara pribadi dan juga membagikan soal Yesus. Itulah yang akan kita bahas di topik kali ini dengan tema Start Here. Dan kalau kita bicara menjadi murid Kristus, tidak hanya sekedar sampai menjadi murid Kristus, tapi menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita kembali di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sini ketika murid-murid sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan juga selanjutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem dan untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ini adalah firman yang disampaikan pada murid-muridnya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan, tetapi kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi murid Kristus adalah saksi Kristus. Sekali lagi, murid Kristus adalah saksi Kristus. Dan kalau kita menerima Roh Kudus, kalau kita bergerak bersama-sama Roh Kudus yang akan mendorong kita untuk menjadikan kita saksinya Tuhan. Dan di sini saya bold menjadi saksi di Yerusalem. Apa ini maksudnya? Apakah kita sama-sama yang dari Indonesia pergi ke Yerusalem? Oh, mau ya. Dan
Tapi kita di bawah penggembalaan Pendeta Niko, kita diberikan satu pewahyuan atau penafsiran tentang Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem ini, menjadi murid Kristus atau menjadi saksi Kristus, dimulai di Yerusalem berbicara tentang keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Jadi di keluarga kita terlebih dahulu. Yang kedua Yudea. Yudea itu berbicara tentang saudara seiman. Barang siapa di sini teman-teman ya yang mungkin melihat nih teman-temannya atau mungkin bahkan diri kita sendiri udah lahir, dibesarkan di keluarga Kristen tapi belum jadi murid Kristus. Belum juga mau jadi saksi Kristus. Makanya kita juga perlu jadi saksi di antara teman-teman kita yang sudah percaya. Itu bicara tentang Yudea. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Samaria. Samaria ini berbicara untuk orang-orang yang bukan seiman atau yang belum percaya sama sekali terhadap Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah ujung bumi. Hari-hari ini kalau kita melihat ya dengan kemajuan teknologi, sosial media, kita semua di sini bisa jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Benar gak? Orang-orang yang mungkin yang kita gak kenal bisa melihat profil sosmed kita, melihat postingan kita, jadi kita bisa jadi saksi bahkan sampai ke ujung bumi melalui kemajuan teknologi. Jadi sekali lagi teman-teman, dimulai jadi murid Kristus lalu menjadi saksi Kristus. Dan sekarang kita bahas mengenai di Yerusalem atau di keluarga kita. Dan kalau teman-teman memang tertanam di komunitas Shine dan juga tertanam di gereja House of Glory, kita punya visi dari gereja kita adalah menjadi seperti sungai dalam Yeskiel 47. Sungai yang mengalir menjadi berkat bagi keluarga, orang sekitar, lingkungan dan kota. Dan tetapi kita jemaat Tuhan akan berjalan semakin dalam bersama Yesus Kristus. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa menjadi berkat itu dimulai dari keluarga. Makanya tema khotbah hari ini itu start here. Berbicara tentang menjadi murid Kristus pertama di dalam keluarga kita. Yang mau katakan amin. Jadi let's us be Christ disciple in our family. Dan seperti yang kita tahu hari-hari ini, ya ini hashtag di rumah aja, kemudian di IG kita stay at home, stikernya. Hari-hari ini menyikapi wabah corona di Indonesia, teman-teman pasti kenal ya, ini di belakang layar ini fotonya siapa? Pak D, ya Pak Jokowi, Joko Widodo, terkenalnya dengan Jokowi, presiden kita menyatakan menyikapi wabah corona di Indonesia dengan kondisi ini, sudah saatnya kita kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah. Jadi kita semua suka nggak suka akhirnya tinggal di rumah aja. Benar atau enggak? Ya. Jadi kalau misalnya saya juga dulu kayak gitu ya, waktu pertama-tama tuh waktu masih remaja terus ikut persekutuan di gereja, itu tuh pengennya terus-terusan ada di gereja. Lagunya itu lebih baik satu hari. Jadi kalau misalnya apalagi kalau udah terlibat pelayanan gitu ya, rasanya tuh kalau bisa itu di rumah Tuhan, gak usah di rumah aja gitu. Hari-hari ini saya juga mungkin banyak ada beberapa anak lah yang kesaksian, kayaknya lebih enak itu pergi ke gereja. Ya, kalau udah kenal Tuhan enaknya pergi gereja. Kalau di rumah soalnya nggak enak gitu ya. Mama papanya cerewet, kemudian mama papanya mungkin belum kenal Tuhan dan sebagainya. Segala kondisi di rumah itu bikin jadi sumpek, jadi apa ya? Ya jadi nggak nyaman. Atau itu buat kita yang udah kenal Tuhan. Tapi ada juga yang belum kenal Tuhan ya daripada di rumah mungkin pergi dugem, pergi clubbing, pergi nongkrong-nongkrong. Pokoknya ya lebih enak itu di rumah. Lebih enak itu kalau nggak di rumah. Tapi hari-hari ini dengan kondisi corona ini memaksa kita di rumah aja. Benar gak? Jadi kalau misalnya tadi mungkin kita kalau misalnya ya khotbah ini disampaikan waktu bukan corona, mungkin teman-teman masih punya alasan untuk tidak di rumah, punya alasan untuk gak jadi saksi Tuhan di rumah. Karena lebih baik saya pergi, karena firman Tuhan bilang nabi-nabi itu ditolak di rumahnya, di kampung halamannya. Tapi hari-hari ini sekarang puji Tuhan saya sampaikan di tengah-tengah kondisi corona, teman-teman harus mau gak mau dimulai dari rumah. Amin, jadi berkat di rumah, jadi saksi Tuhan di rumah.
Nggak ada lagi alasan kalau dimarahin mama, nggak usah baikan, pergi aja dari rumah. Karena ya ada alasan untuk kita pergi dari rumah. Tapi kalau sekarang, kondisi sekarang, kita harus ada di rumah aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih bayangkan ilustrasinya ada api di rumah kalian. Nah, kalau api ada di rumah kalian, kalian mau memadamkan apinya atau keluar lari? Apinya api kecil ya, bukan api besar ya. Jadi artinya gini, kalau kita punya satu konflik di rumah, kita coba padamkan api itu. Jangan biarkan rumahnya kebakaran, jangan biarkan semua harta benda kita kebakaran terus kita lari aja, ya udah kita tinggalkan rumah kita hangus. Tapi kita berusaha terlebih dahulu memadamkan apinya. Amin. Jadi apapun yang hari-hari ini teman-teman alamin di rumah kalian, libatkan Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Amin. Dan selanjutnya kita bicara tentang pemulihan. Percayalah kalau teman-teman sudah bersama-sama mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka janji Tuhan, pemulihan di dalam keluarga itu pasti terjadi. Amin. Di Malaiki 4 ayat ke-5 dan ke-6 bicara, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapa di sini yang hari-hari ini percaya kalau kita berada di hari terakhir, di akhir zaman? Kita nggak pernah bayangkan kita itu bisa seperti ini, terkekang karena sebuah virus yang tidak kelihatan dan kecil. Kita berpikir perang dan sebagainya, kita berpikir perang akan bisa menewaskan banyak orang. Tapi sekarang dengan virus ini aja berapa banyak jumlah jiwa yang menjadi korbannya. Kita nggak pernah tahu, dan hari-hari ini benar-benar Tuhan tunjukkan betapa hari-hari semakin jahat, dan hari-hari ini semua penggenapan firman Tuhan tentang wabah, sakit, penyakit. Dan di ayatnya yang ke-6 bicara tentang maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Amin. Jadi di sini kita percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan mengirimkan Nabi Elia dalam bentuk roh Nabi Elia itu kepada di muka bumi ini, kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi pemulihan itu sudah ada di dalam agendanya Tuhan. Pemulihan keluarga sudah ada di dalam agendanya Tuhan, dan dia nggak pilih-pilih keluarga ini, keluarga itu. Tapi semua keluarga bisa dipulihkan. Dan di pemulihan di hati Bapak ini nggak cuma disampaikan di satu kali, tapi bahkan 2 kali. Di dalam Matius, ketika Nabi Yohanes bicara, itu juga bicara tentang hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan apalagi di hari-hari Tuhan yang dahsyat ini, kita harus sama-sama mengamini, berjalan bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus untuk mengalami pemulihan. Karena buat Tuhan keluarga itu sangat penting. Ya, jadi keluarga itu yang menginisiasikan adalah Tuhan sendiri. Di kitab Kejadian ada Adam dan Hawa, kemudian mereka diminta untuk beranak cucu. Jadi keluarga itu ada agendanya Tuhan. Dan bahkan Tuhan kita, Yesus Kristus lahir dari keluarga. Percaya katakan amin. Kadang saya pernah bayangkan gini, kalau Tuhan mau lahir, blep langsung jadi Tuhan. Langsung jadi 30 tahun tiba-tiba muncul, atau lahir dari gunung gitu kan, tiba-tiba terbelah gunungnya keluar Tuhan. Kayaknya itu heboh banget gitu ya, kayaknya bakal lebih banyak mungkin yang percaya Tuhan gitu. Tapi sejarah tidak membuktikan seperti itu, Alkitab tidak membuktikan seperti itu. Bahwa Tuhan lahir dalam sebuah keluarga, bahkan keluarga yang sangat sederhana. Dia bahkan lahir di atas palungan. Amin. Jadi kita semua percaya bahwa Tuhan punya agenda dalam keluarga. Salah satu mujizat Tuhan, dan menjadi mujizat yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Dia mau memulihkan hubungan papa mama kamu, hubungan kamu dengan orang tuamu, memulihkan hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu. Karena buat Tuhan keluarga itu penting. Ya, amin. Jadi bahkan Tuhan sendiri juga di dalam hubungannya dia dengan umatnya menyebutkan dirinya sebagai Bapa. Dan selanjutnya kalau kita mengalami pemulihan,
maka kita bisa menjadi murid Kristus, kita bisa jadi saksi Kristus, dan kita bisa melakukan firman Tuhan atau hukum Tuhan yang terutama. Hukum Tuhan yang terutama di Matius 22 ayat 37 sampai yang 39 di dalam New Living Translation, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. A second is equally important, love your neighbor as yourself." Jadi kalau kita sudah mengalami pemulihan, maka kita bisa mengasihi. Amin. Bila teman-teman gak mengalami pemulihan hati, akan susah untuk mengasihi. Atau mungkin mengasihinya itu tidak maksimal, tidak sepenuh hati. Karena belum menerima yang namanya pemulihan. Jadi ketika kita mau belajar menjadi murid Kristus, salah satu tandanya adalah kita juga mau belajar untuk bisa mengasihi. Bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dalam konteks ini, Angel mau membagikan tentang mengasihi. Jadi kalau kita mau mengasihi, kita bisa mengasihi dengan 3 aspek ini. Yang pertama mengasihi dengan hati, mengasihi dengan jiwa, dan mengasihi dengan akal budi. Jadi apabila kita mau, ibaratnya sudah mau menjadi saksi Tuhan di rumah kita, marilah kita mulai dengan kata mengasihi. Amin. Mengasihi dengan hati, jiwa, dan akal budi. Pertama-tama kepada Tuhan, dan yang selanjutnya kepada diri sendiri dan keluarga kita, sesama kita. Kembali sebelum kita bicara tentang kita mengasihi Tuhan, kita harus terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Karena kasih di dunia ini, teladan atau contoh-contoh kasih di dunia ini tidak ada yang sejati. Hanya kasih Tuhan yang sejati. Hanya kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Kita juga sebagai manusia terus terang kasih kita bersyarat. Makanya mungkin teman-teman pernah merasakan dengan orang tua, kita punya saudara 2 atau 3 orang. Kok kenapa ya kasihnya mama sama papa itu berbeda? Kasihnya, terus tapi kadang kalau kita tanya, enggak, mama sama papa itu enggak pilih kasih. Tapi deep down kita merasakan perbedaan perlakuan, perbedaan hal-hal yang kita terima dari orang tua. Itu karena kita itu, orang tua kita itu adalah masih manusiawi ya, karena orang tua kita adalah manusia. Jadi secara naruli kalau misalnya anak ini lebih nurut, ya lebih dikasihi. Kalau anak ini bisa lebih ngambil hati, ya inilah yang lebih dikasihi. Itu menurut saya satu hal yang wajar. Tapi orang tua yang baik pasti akan berusaha untuk meminimalkan hal itu. Meminimalkan pilih kasih itu. Gak ada orang tua yang tidak mengasihi. Hanya treatmentnya yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kasih yang sejati, yaitu kasih Bapa kepada kita itu tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Bahkan waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Memberikan keselamatan, memberikan nyawanya yang begitu berharga bagi kita. Amin. Jadi kalau teman-teman hari ini Anda berada di tengah-tengah keluarga yang mungkin sedang kacau balau atau broken home, datanglah kepada Tuhan. Terimalah pelukan dari Tuhan, pelukan dari Bapa Surgawi yang pastinya akan melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran kita, dan yang akan membuat kita itu menyadari dan menerima kasih yang sejati. Amin. Jadi kalau misalnya kita mau mengalami pemulihan, pertama itu adalah janji Tuhan, janji di dalam Alkitab, janji di dalam firman-Nya. Yang kedua, pemulihan hanya bisa kita terima ketika kita sudah menerima atau mengalami yang namanya kasih sejati. Healing comes after receiving the true love. Karena kalau kita nggak menerima kasih itu, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang udah sedemikian jahatnya kepada kita? Kita nggak bisa, karena kita adalah manusia. Tapi kalau kita punya Tuhan dan kita terima kasih Tuhan, maka Tuhanlah, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita, termasuk papa mama kita. Memang struggle sekali untuk bisa mengampuni atau mengasihi keluarga kita, terutama papa mama kita yang telah menyakiti kita. Kenapa? Karena kita sudah punya ekspektasi. Harusnya papa mama itu seperti ini, harusnya keluarga itu begini, tapi kok begini?
Buat ibaratnya gini, kalau misalnya pacar kita menyakiti hati kita sampai ibaratnya mungkin sudah melakukan tindakan kekerasan pun kita bisa ngampunin. Tapi kalau balik nih, ditanya ke papa mama kita, papa kita mungkin bentak kita aja, itu udah sakitnya bisa sampai seumur hidup. Benar gak? Hari-hari ini kita harus belajar untuk bisa menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Buka hati kamu untuk terima kasih Bapa. Dan kasih itulah Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita yang mungkin telah mengecewakan kita. Dan selanjutnya di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Although my father and my mother have abandoned me, yet the Lord will take me up, adopt me as his child. Jadi mengenai pemulihan keluarga ini, mengenai kasih Bapa ini bukan hanya direfleksikan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru, tapi juga di perjanjian lama. Orang yang intim dengan Tuhan yaitu Daud mengalami kasih Tuhan sebagai kasih Bapa, sebagai kasih orang tua. Kalau di dalam bahasa Indonesia dibilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan akan menyambut aku. Artinya Tuhan mengangkat kita jadi anak-anaknya. Amin. Dan di sini meninggalkan, bukan hanya sekedar meninggal karena kematian. Mungkin ayah ibu kita meninggal karena kematian. Bukan hanya meninggalkan secara fisik, tapi juga meninggalkan secara fungsi atau peran. Banyak papa dan mama yang gak melakukan perannya. Anda merasa ditinggalkan, Anda merasa dikecewakan, Anda merasa tidak dikasihi. Tapi kembali lagi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan mengisi tangki yang kosong kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Kalau teman-teman coba tangki ini diisi dengan kasih dari teman, kasih dari pacar, niscaya itu gak akan pernah ada habis-habisnya. Kamu akan terus demand kasihnya orang. Kamu akan jadi tipe orang yang egois, tipe orang yang maunya hanya diisi. Tapi ketika Tuhan memenuhi tangki kasih yang kosong itu, maka kamu akan jadi orang yang full, yang single, yang utuh, yang akan bisa berdiri di atas setiap permasalahan hidup, di atas setiap badai hidup dalam kehidupan kita. Amin. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa hari-hari ini ditinggalkan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan mengangkat kamu menjadi anaknya. Amin. Jadi kembali tentang pemulihan. Yang pertama, kita percaya bahwa pemulihan itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Yang kedua, pemulihan dimulai dari menerima kasih Tuhan yang sejati. Dan selanjutnya, mengasihi dengan hati dan juga mengasihi dengan jiwa. Jadi dalam konteks ini, saya mengajarkan menjadi murid Kristus, yaitu mengasihi, kemarin mengasihi Tuhan ya. Ko Edun udah membahas mengenai mengasihi Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, memiliki kerinduan mengenal Tuhan. Dan selanjutnya di sini bagaimana kita mempunyai level atau standar yang sama dalam mengasihi sesama dan dalam hal ini dalam keluarga kita. Mengasihi dengan hati, yang pertama adalah yang tadi sudah dibahas, mengalami kasih Bapa. Jadi kalau kita mau mengasihi dengan hati, hati kita dulu harus dipulihkan. Bagaimana mungkin kita bisa memberi sesuatu yang tidak kita terima? Terima dulu baru kamu bisa beri. Yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Saya tahu bahwa setiap orang punya struggle-nya berbeda-beda. Every family have their own story, benar nggak? Nggak ada satu family pun yang sempurna. Semua pasti punya cerita, semua pasti punya, kalau nggak sama papa mamanya, ya sama saudaranya. Kalau dia anak tunggal, ya sama papa mamanya. Pokoknya setiap kita itu pasti, namanya manusia, pasti mengecewakan. Dan di sini kita perlu yang namanya melepaskan pengampunan. Apalagi kalau sampai hal itu jadi luka batin. Jadi kepahitan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi? Kita harus terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Dan sebenarnya terlepas dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, untuk melepaskan pengampunan itu cuma satu kuncinya. Karena saya mau melakukan apa yang Tuhan saya kasihi. Tuhan yang saya kasihi meminta saya untuk melakukannya.
Kita mungkin gak bisa, tapi begitu kita mau taat, melepaskan pengampunan, Tuhan yang akan mengubahkan hati kita. Teman-teman percayalah ketika kita berdoa, pertama-tama doa itu bukan mengubahkan situasi kita, bukan mengubahkan orang lain, tapi doa itu mengubahkan diri kita terlebih dahulu. Mulailah hari ini, setiap hari, setiap malam saat Anda bersaat teduh, kalau Anda masih diingatkan soal kepahitan dengan keluarga, dengan orang tua, lepaskan pengampunan terus menerus. Gak ada yang bisa bilang bahwa pengampunan itu cuma sekali, waktu KKR tutup mata, rebah, doa, pengampunan selesai. Setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena waktu kita berdoa itu hati kita udah mulai dipulihkan, ketemu di rumah nyebelin lagi. Mereka juga waktu kita misalnya udah minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan aku mau ngampunin papaku dan sebagainya. Terus terang di dalam diri kita masih mengharapkan perubahan. Kita masih mengharapkan papa kita minta maaf sama kita. Karena waktu KKR yang doain kita adalah kakak rohani kita yang doa, Koko mewakili papa, mengampuni. Gak cukup, kita kadang-kadang kita minta orang tua kita berubah. Tapi kembali lagi, teman-teman percaya bahwa pemulihan itu memang membutuhkan waktu. Saya nggak bilang bahwa ketika Anda sudah berdoa saat ini, kemudian langsung terjadi pemulihan. Pemulihan itu dimulai dari hati kita. Kemudian ketika kita mulai melepaskan pengampunan, maka kita bisa lebih lagi mengasihi. Kita nggak akan bisa mengasihi kalau kita tidak mengampuni terlebih dahulu. Amin. Dan yang selanjutnya mengasihi dengan jiwa. Jiwa di sini artinya apa? Mengenakan pikiran Kristus, dan yang kedua adalah berserah kepada Tuhan. Jiwa di sini dalam konteksnya seperti ini teman-teman. Banyak dari kita, termasuk saya sebelumnya, terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Kalau misalnya kita bilang kayak gini, papa mama itu jahat. Terus misalnya tiba-tiba mama kita mungkin bentak kita karena hal yang sepele. Itu jadi akumulasi, kita simpen, oh iya mamaku gak sayang sama aku. Dan begitu seterusnya. Jadi terkadang pikiran kita lah yang membuat kita semakin jauh dari keluarga kita. Benar gak? Kalau misalnya kita mau, biasanya gini ya, makan bersama sama keluarga gitu ya. Terus terjadi perdebatan di meja makan. Kemudian setelah itu Anda ngambek, terus Anda masuk ke kamar gak mau makan bareng sama papa mama. Dan gak diselesaikan. Besok malamnya Anda gak mau lagi duduk sama papa mama. Lebih baik di rumah, makan aja di rumah. Kalau perlu masak Indomie, balik lagi ke rumah. Aku tidak mau menyentuh makanan mamaku. Karena mamaku itu begini. Kenapa? Karena itu setiap kejadian yang kita simpan tanpa kita lepaskan pengampunan, itu bisa jadi penjara di dalam jiwa kita. Dan saya percaya kita semua mau bebas dari pikiran atau penjara jiwa tersebut. Dan teman-teman percayalah bahwa jiwa itu dimulai dengan kita mau berserah kepada Tuhan. Situasi belum berubah, tapi kita masih percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupan kita meskipun di tengah-tengah kondisi keluarga kita yang tidak baik. Jadi kalau bicara tentang mengasihi dengan hati dan jiwa, yang pertama di Amsal 4 ayat 23, kita harus menjaga hati kita. Kalau teman-teman sudah nanti di akhir sesi ini kita akan berdoa melepaskan pengampunan, Anda sudah melakukannya, tetap jaga hati. Di rumah aja tetap jaga hati. Ya, di rumah aja tetap berempati dengan setiap keadaan dari keluarga kita. Saya bisa bayangkan ya, papa mama yang mungkin kena PHK, papa mama yang kehilangan income-nya, itu pasti pusing banget, khawatir banget. Dan di saat-saat seperti itu mereka akan jadi super duper sensitif. Masih ibaratnya masih jadi orang yang khawatir sehingga munculnya keluarnya adalah marah-marah, sensitif. Please bersimpati sama mereka, berempati. Kenapa kita ya banyak sering ya, anak-anak muda saya jumpain ya, lebih gampang berempati sama temennya, orang-orang di luar sana dibanding sama keluarganya. Kenapa? Karena ya itu, keluarga itu buat kita tuh ekspektasinya begini, jadi keluarga dong harus ngertiin saya. Padahal gak seperti itu, padahal keluarga dululah yang harusnya kita layani. Keluarga dululah yang harusnya kecipratan berkat kita sebagai anak Tuhan, jadi muridnya Tuhan.
Dan yang di Filipi 4 ayat ke-8, ini bicara jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari pikirkan yang baik tentang keluarga kita. Mari pikirkan, kalau misalnya gini, papa mamaku kok sekarang jadi sensitif ya. Pikirkan, oh iya mereka sudah kehilangan income-nya. Oh kenapa sih papa mamaku begini? Oh karena dulu mereka belum kenal Tuhan. Oh karena di dalam budaya mereka gak ada yang namanya I love you, gak ada yang namanya memeluk. Mereka gak pernah dididik tentang parenting. Bersimpatilah sama mereka. Amin. Dan percaya kalau misalnya Anda ditempatkan di tengah-tengah keluarga Anda saat ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Dan Tuhan gak pernah merencanakan yang jelek di dalam kehidupan kalian. Terima keluarga kalian, bersimpati dan juga lakukan bagian kita untuk jadi berkat. Amin. Dan selanjutnya ini yang yang penting sekali. Don't victimize yourself. Jadi jangan terus-terusan kita menempatkan diri kita menjadi korban. Percayalah teman-teman, di luar sana banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang hidupnya juga mengalami penderitaan, penganiayaan di dalam keluarganya. Yang broken home bukan cuma kamu, yang broken home juga ada orang-orang lain. Yang mau digugurkan di kandungan itu bukan cuma kamu, ada orang-orang lain juga. Jangan terperangkap di dalam pikiran kamu sendiri bahwa kamulah orang yang paling menderita di dunia ini. Percayalah, bahkan kalau kamu orang yang paling menderita, Tuhan sudah mengalaminya, Tuhan sudah menanggungnya. Difitnah Tuhan juga udah pernah, ditinggalkan juga udah pernah. Pokoknya semua perasaan yang negatif yang pernah kamu alami, Tuhan sudah pernah mengalaminya. Dan kalau kamu hari ini menjadi anak Tuhan, mari pikirkan dan berkatakan dan perkatakan terhadap situasi, terhadap gunung masalah kamu. Perkatakan yang baik. Meskipun misalnya kamu habis dimarahin ini, jangan perkatakan ke orang tuanya langsung gitu ya. Kayak ditengking gitu, bukan ketengking ke papa mamanya. Terus mereka bingung ini maksudnya apa gitu ya. Perkatakan waktu di kamar, Tuhan apapun ya, misalnya Tuhan aku berdoa Tuhan, aku percaya Tuhan situasi di rumahku akan kembali baik, atmosfernya atmosfer surgawi. Perkatakan hal-hal yang seperti itu. Kamu bahkan juga bisa menengking, mungkin papa kamu terlibat judi, terlibat pornografi, terlibat perselingkuhan. Kamu berdoa Tuhan, saya patahkan segala roh perselingkuhan, roh perjudian, roh narkoba, semua kamu perkatakan di kamar kamu, di saat kamu saat teduh. Amin. Jangan jadi orang yang menempatkan diri jadi korban, tapi jadikan diri kamu sebagai pemenang. Perkatakan semua apapun kondisi situasi dalam keluarga kamu, Tuhan bisa memulihkannya. Amin. Karena bagi Tuhan, firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil. Saya tahu teman-teman waktunya buat orang-orang itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang berdoa buat keluarganya 12 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sampai orang tuanya meninggal gak berubah. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Amin. Kita hanya cukup perlu menabur, tabur terus. Ibaratnya ini batu nih ya. Terus kalau ditetesi air, lama-lama pasti batu juga akan bolong juga. Seberapa keras papa mama kamu, selama kamu terus bagikan kasih, pasti bisa akhirnya lembut hatinya. Amin. Perkatakan, pikirkan semua hal yang baik, pikirkan janji Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kalian. Stop jadi korban. Amin. Stop jadi korban. Selanjutnya, jadi kalau kita tadi bicara tentang hati dan jiwa, saya samarikan aja. To love family with heart and soul is by becoming intercessor. Jadi kalau kita mau punya hati, jiwa, mengasihinya gimana? Pertama kan dipulihkan dulu hatinya ya. Selanjutnya mengasihi dengan hati dan jiwa itu adalah dengan menjadi pendoa syafaat. Siapa lagi teman-teman yang bisa berdoa buat papa mama kamu, buat keluarga kamu, buat saudara kamu yang nyebelin selain kamu? Nobody cares maybe tentang mereka. Yang cares itu adalah kamu.
Kamu adalah bagian dari keluarga itu. Kamulah yang harus jadi pendoa syafaat buat mereka. Itu akan sangat powerful ketika orang yang menjadi bagian dalam keluarga itu yang berdoa. Jadi dalam saat teduh kalian, jangan lupa berdoa buat papa mama kalian. Terutama buat papa mama mungkin atau keluarga yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Amin. Oke. Selanjutnya, tadi kan tentang hati dan jiwa. Selanjutnya tentang akal budi. Nah, kalau kita melihat keteladanan dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tadi kan lahir di keluarga ya. Lahir di keluarga dan juga Tuhan Yesus dibesarkan dalam keluarga. Makanya di Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Cendil bacakan dalam translation NIV. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Jadi went down tuh pergi dari Nazaret. Them-nya ini siapa sih? Them-nya ini adalah keluarganya, papa mamanya. Dan dia, yaitu Tuhan Yesus, jadi apa? Obedient. Jadi Tuhan Yesus itu nggak cuman ibaratnya jadi juru selamat, terus dia jadi Tuhan di dalam rumahnya, dia ongkang-ongkang kaki gitu ya. Enggak, tapi Tuhan Yesus menjadi taat, submit sama keluarganya, sama papa mamanya, sama Yusuf dan Maria, sama saudara-saudaranya. Jadi kalau teman-teman ngelihat gini, kalau teman-teman mau jadi mengikuti teladan Tuhan Yesus di pelayanan, oke, jangan lupa ikuti teladan Yesus di keluarga. Selama dia sebelum memulai pelayanan, sebelum umurnya 30, dia melayani, dia taat sama keluarganya. Pasti ada, saya yakin dan percaya saudaranya yang nyebelin, pasti ada. Kayak, saudaranya kan banyak tuh ya, pasti ada yang nyebelin itu, yang mungkin merebut mainannya. Mungkin ya nyebelin pasti ada. Tapi ibaratnya gini, Tuhan tetap taat nih. Tuhan tetap menunggu waktunya sampai dia keluar untuk memulai pelayanannya. Jadi kalau teman-teman belum berkeluarga, masih tinggal bersama dengan keluarga orang tua, jangan anggap itu sebagai derita. Tapi anggaplah itu sebagai kasih karunia. Karena Tuhan juga menjalaninya. Amin. Tuhan juga anak dari orang tua. Dan kalau kita menjalani prosesnya, maka seperti Tuhan Yesus, seperti kanak-kanaknya Tuhan Yesus sampai dia remaja, Tuhan Yesus tumbuh dalam hikmat, membuat dia mendapatkan favor, perkenanan dari Tuhan dan orang-orang sekelilingnya. Jadi karena memang di dalam, kalau teman-teman mungkin juga bisa mempelajari tentang sejarah atau budaya dari orang Yahudi, mereka itu punya pendidikan hukum Taurat, jadi mereka tuh bisa hafal hukum Musa. Kemudian mereka juga melakukan kayak kita ya, sekolah SD, SMP, SMA. Makanya setelah Tuhan Yesus muncul nih di pelayanannya di umurnya yang 30, dia sudah dipanggil sebagai rabi. Dia bisa baca kitab Nabi Yesaya karena dia ibaratnya lulusan rabi. Jadi kalau teman-teman sekarang sekolah juga jangan mengeluh, Tuhan Yesus juga sekolah. Ya, jadi lakukan bagian kita, amin. Jadi murid Kristus yang pertama ya di rumah, kemudian di sekeliling kita, amin. Dan selanjutnya, tadi kan kita bicara tentang mengasihi dengan hati, dengan jiwa. Nah sekarang dengan akal budi. Jadi nggak cuma sekedar berhenti sampai akal budi teman-teman, harus menjadi yang namanya tindakan kasih atau perkataan kasih. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 bicara mengenai janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Amin. Jadi kalau teman-teman bilang mengasihi orang tua, ayo buktikan dengan cara apa? Dengan cara membantu mereka dengan pekerjaan rumah, membantu mereka dengan hal-hal yang lain contohnya. Jadi kan hari-hari ini kita ibadah di rumah ya. Saya percaya nih teman-teman orang tua dari teman-teman yang generasinya mungkin udah agak old gitu ya. Pasti agak kebingungan gimana sih cara streamingnya, gimana sih cara buka YouTube-nya mungkin atau gimana. Aku mau setel di TV nih gimana. Pasti teman-teman kan yang dicari. Pasti teman-teman yang anak-anak muda ini yang digerasa-gerusu, ayo cepet-cepet tolong bikin di TV kayak gini dan sebagainya. Jadi berfungsilah
Jangan habis disuruh-suruh jadi mengeluh. Amin. Jangan mengeluh. Pokoknya lakukan bagian kita. Lakukan tindakan kasih dan lakukan perkataan kasih. Saya juga dulu belajar ya, kalau waktu masih anak-anak gitu ya, di rumah kan pasti disuruh orang tua, ayo misalnya Angel cuci piring. Itu ya. Bukan perkataan kasih ya, itu bukan ya. Jadi sebenarnya ya ma, ya pa, kayak gitu. Amin. Kan firman Tuhan juga bilang, apapun yang kamu mau orang lain perbuat kepada kamu harus berbuat lagi terlebih dahulu. Kamu mau didengerin papa mama kamu, berusahalah mendengar mereka. Berusahalah meresponi seperti kamu juga mau diresponi sama mereka. Amin. Jadi kita mulai dengan pikiran yang dinyatakan melalui tindakan. Dan yang terakhir, kalau kita mau mengasihi dengan pikiran, itu berarti kita mengasihi melalui gaya hidup kita. Amin. Karena siapakah di antara kita yang bijak dan berbudi? Kita menjadi murid Kristus ya. Kita mau hidup dengan cara hidup yang baik, yang menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya di sini, gaya hidup kita itu gaya hidup yang terinspired oleh Holy Spirit. Gaya hidup kita yang sehat, yang menghindari rokok, yang menghindari narkoba, itu bukan karena kita nggak bisa. Tapi justru karena kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita itu baitnya Tuhan. Amin. Dan gaya hidup itu jadi berkat, itu jadi kesaksian. Kalau kita di rumah kita ibaratnya punya gaya hidup saat teduh, pasti itu jadi berkat. Gak perlu mungkin saat teduhnya heboh gitu ya, tapi orang tua tuh pasti tahu, namanya tinggal satu rumah, pasti tahu lah kebiasaan kita, tahu gaya hidup kita seperti apa. Amin. Jadi kita harus mengasihi yang pertama dengan hati, jiwa, dan juga dengan akal budi. Hati dan jiwa bicara mengenai kita menjadi pendoa syafaat di keluarga kita, dan akal budi itu bicara mengasihi lewat tindakan, perkataan, dan juga lewat gaya hidup kita. Dan teman-teman, kita harus mulainya terlebih dahulu dengan menerima, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dengan kasih-Nya yang sejati. Terakhir, saya mau tutup dengan kesaksian. Jadi mungkin boleh pemain keyboard mungkin boleh mengiringi. Jadi Angel itu lahir di Kalimantan ya, lahir di Kalimantan. Dan saya memang punya background cerita tentang kasih Bapa, terutama mungkin lebih relate ke kasih Mama. Jadi saya sempat kepahitan dari SD kelas 2 atau kelas 1 sampai saya umurnya sudah 20-an something. Kenapa saya bisa kepahitan dengan mama saya? Itu karena satu hal yang sederhana. Jadi waktu sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD, saya dengar mama saya cerita di ruang tamu sama temennya, sama seorang tante. Dia cerita kalau oh ya dulu nama saya di rumah Lina, oh ya dulu Lina itu pernah mau digugurin. Tapi dokternya entah gimana, saya percaya karena kemurahan Tuhan, dokternya bukan ngasih yang obat yang buat menggugurkan, tapi ngasih obat yang justru menguatkan kandungan. Sehingga mungkin saya udah terlanjur besar di dalam kandungan, jadi akhirnya nggak bisa atau nggak mau, terpaksa nggak jadi digugurkan. Dan seketika saya dengar itu menyakitkan hati. Jadi kayak terus terang kayaknya drama banget, sinetron banget, tapi itu benar-benar sakit kalau waktu pas alami gitu ya. Jadi waktu saya dengar itu, sebagai anak kecil saya pergi mengkonfrontasi nih mama saya, dan saya bilang, mama mau gugurin aku ya. Terus mamaku mungkin karena waktu itu belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukannya minta maaf, bukannya meluk, bukannya menghibur, malah saya dibentak gitu. Kamu tuh anak kecil tahu apa sih, kayak gitu. Jadi akhirnya saat itu saya ingat banget, terus saya padahal hal-hal yang lain dalam hidup saya, memori masa kecil saya tidak ingat. Tapi yang ini saya ingat persis. Akhirnya saya lari ke kamar, saya nangis kayak gitu. Dan mama gak ada ngomong apapun lagi tentang kejadian itu. Dan dari kelas 2 SD itu saya menyimpannya di dalam hati saya. Saya bilang saya benci terutama mama saya. Papa saya juga ya, karena orang tua saya kenapa mau gugurin saya. Dan saya bilang dalam hati gini, saya akan jadi orang yang
hebat untuk membuktikan bahwa anak yang mau digugurin ini akan jauh lebih keren, jauh lebih hebat. Pokoknya saya ingin orang tua saya tuh kayak minta belas kasihan saya gitu loh. Karena ya kenapa mereka mau kayak gitu sama saya? Salah saya apa kayak gitu. Dan itu terus sampai saya kuliah. Makanya waktu dari SD saya udah kenal pacaran. Saya ke SD sudah kenal pacaran, SMP, SMA, pacaran yang gak seiman kayak gitu. Entah kenapa deh, pokoknya bawaannya bawaannya pengen pacaran aja. Mungkin ya itu yang disebut ya namanya kasih saya tuh kosong gitu. Jadi saya pasti nyari keluar. Saya tuh dari kecil, pokoknya dari SD sampai kelas 6 SD saya tuh punya teman bayangan. Teman apa ya? Ya itulah teman bayangan kayak gitu. Pokoknya saya jadi orang yang lebih tertutup sama keluarga saya. Saya nggak mau nangis di depan papa mama saya, depan kakak-kakak saya. Jadi kalau dimarahin tuh sebisa mungkin tuh nggak nangis. Sebisa mungkin tuh menahan. Ya paling nangis kalau misalnya dipukul pakai itu ya, gantungan baju. Itu kan sakit ya, nangis bukan gara-gara apa, itu nangis karena sakit. Oke, jadi seterusnya sampai saya kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya udah Kristen teman-teman, papa mama saya udah Kristen. Itu yang lebih nyakitin lagi. Tapi waktu saya benar-benar ketemu Tuhan, benar-benar jadi murid Kristus di waktu saya kuliah, saya baru yang namanya tahu kalau saya harus melepaskan pengampunan buat mama papa saya. Jadi one day ketika saya selesai KKR-nya kayaknya di puncak, saya pulang dari puncak, saya telepon mama saya bilang, "Mah, aku minta maaf, sebenarnya aku sakit hati sama mama karena mama mau gugurin aku." Mamaku di telepon itu cuma terdiam aja, ya karena mendadak kan teleponnya, jadi dia bingung. Tapi di situ saya ucapin apa yang mau saya ucapkan dan selesai. Begitu saya pulang kampung, dapat kesempatan lagi liburan kuliah, saya pulang kampung, saya berdua sama mama saya tiba-tiba ngajak ngomong tentang hal itu. Lalu mama saya bilang, "Kamu sakit hati ya?" "Iya, memang benar mama pernah mau gugurin kamu." Karena itu terus membayangi saya pikir waktu itu tuh saya tuh lagi berimajinasi atau kenyataan, karena itu terasa nyata tapi kok begitu kejadiannya. Tapi ternyata benar, dan saat itu ketika udah ketemu langsung kita maaf-maafan, kita terus berdoa gitu. Saya juga minta maaf sama mama karena sudah gaya pacaran saya udah nggak benar. I just want to benar-benar mengalami kasih Tuhan dan pemulihan. Sejak saat itu hubungan saya dengan mama jauh amat sangat lebih baik, dan saya bersyukur karena ketika saya melakukan itu, sekarang saya udah jadi mama juga. I believe that apa yang udah saya lepaskan, apa yang sudah saya ibaratnya relakan hal itu ya, sakit hati saya itu membuat saya menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kalau saya punya kepahitan dengan mama saya, dengan orang tua saya akan menjadi orang tua yang tidak baik. Saya akan seperti mama saya akan seperti papa saya. Tapi karena saya sudah melepaskan pengampunan, maka saya dipulihkan. Jadi teman-teman di sini, mari ambil langkah untuk jadi saksi Kristus, murid Kristus di rumah dengan mengalami pemulihan. Amin. Saya akan tutup dengan doa, teman-teman. Buat teman-teman yang juga mungkin baru melihat siaran ini dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, saya juga akan berdoa di akhir untuk teman-teman untuk bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap daripada kami. Engkau adalah Bapa kami yang sejati. Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kasih. Ajarilah kami hari ini Tuhan untuk bisa mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami. Kami mau melepaskan pengampunan atas setiap sakit hati, atas setiap Tuhan perlakuan, perkataan yang membuat kami sakit, membuat kami
trauma, membuat kami terluka Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biar Roh Kudus yang saat ini menjamah hati kami, memberikan kami hati yang baru. Inilah hati kami Tuhan. Hati kami mungkin sudah cacat, hati kami mungkin sudah bolong-bolong, hati kami udah gak tahu bentuknya gimana. Tapi kami mau bawa hati kami kepadamu supaya Engkau memulihkan kembali hati kami Tuhan. Kami mau terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya, kami terima kasih Tuhan yang melenyapkan segala ketakutan, yang melenyapkan segala kebencian Tuhan. Sebab kasih menutupi begitu banyak pelanggaran, kasih menutupi pelanggaran. Kami percaya Tuhan, biar kasih Bapa mengalir saat ini di dalam hati kami. Dan ajarlah kami Tuhan, mulai dari hari ini mengasihi keluarga kami. Kami jadi pendoa syafaat buat keluarga kami. Kami jadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, dan juga lewat gaya hidup kami. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat teman-teman yang belum mengenal dan menerima Yesus secara pribadi. Mari teman-teman boleh ikutin doa saya jika Anda belum mengenal dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sudah mati buat kami, bahwa Tuhan menebus dosa kami, dan Tuhan sudah bangkit dari kematian, menyediakan tempat buat kami di surga. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus juga sudah dikirimkan bagi kami yang percaya kepadamu. Tuntunlah kami supaya kami jadi murid Kristus. Dan mulai saat ini aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, thank you Cik Angel atas sharingnya yang sangat memberkati. Oke, teman-teman. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan, yaitu melayani keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami membuka hati, kami mau melayani keluarga kami dapat dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami akan memberikan yang terbaik. Kau yang memberkati setiap kami, Kau memberkati tangan-tangan memberi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menggantikannya berlipat-lipat. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi kita ada cara untuk memberikan persembahan. Nah, teman-teman bisa melakukan persembahan itu dilakukan dengan via transfer di rekening BCA sesuai yang sudah ditampilkan di layar teman-teman. Atau teman-teman juga bisa scan QR code menggunakan OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Dan itu juga sudah ditampilkan di layar teman-teman. Nah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam rangka mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi kita ada menyediakan masker dan hand sanitizer gratis bagi teman-teman yang mungkin tidak mampu dan sakit. Jadi masker dan hand sanitizer ini dapat diambil di Eden Park pada hari Senin sampai hari Sabtu pukul jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang kedua, Yayasan Sungai Berkat juga menyediakan paket sembako bagi teman-teman atau jemaat Tuhan yang kurang mampu atau yang sudah tidak bekerja. Jadi gimana sih caranya teman-teman bisa dapat sembako? Itu teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman itu di masing-masing kulnya, di ketua kulnya. Kalau misalnya teman-teman belum kul atau jemaat belum kul, teman-teman bisa menghubungi Bapak Sukardi yang nomornya juga sudah tertera di layar teman-teman. Yang ketiga, kita ada
OPG. Nah, apa sih OPG ini? OPG itu adalah online prayer gathering yang akan kembali diadakan besok. Jam berapa? Jam 9.30. Nah, kenapa sih kita adakan OPG ini? Nah, OPG ini tuh tujuannya agar kita mempunyai habit untuk saat teduh. Jadi teman-teman mungkin ada yang keterbatasan, misalnya tidak bisa main musik atau gimana, teman-teman bisa ikut OPG gitu. Jadi caranya itu teman-teman baca Alkitab dulu sebelum OPG atau sesudah OPG. Jadi terserah teman-teman, asalkan ikut OPG ini jam 9.30. Nah, yang kelima, minggu depan tetap ada ibadah online yang akan dilakukan setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa, jangan sampai ketinggalan pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Dan saya juga ingin menyapa bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali menyaksikan streaming ini. Mungkin teman-teman bisa kasih nomor teman-teman di room chat yang ada atau bisa direct message ke Instagram kita yaitu shine_HOG. Dan oh ya, kita juga ada yang namanya Cool. Apa itu Cool? Community of Love. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum ikut Cool, yuk kita ikut Cool. Jadi kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Cool. Oke, itu aja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oke, yuk kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, yakin dan percaya kami siap untuk menjadi murid-Mu Tuhan, dimulai dari Yerusalem kami, dari keluarga, sahabat, bahkan teman-teman sekitar kami, bahkan untuk kota, bangsa Tuhan, dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, melalui apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Sekarang Tuhan kami akan selesai ibadah, sebenarnya kita akan menerima berkat. Sekarang mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita semua dari saat ini bahkan sampai Maranatha di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you. Selamat hari Minggu buat teman-teman. Yuk kita angkat satu pujian ini sekali lagi yuk. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari angkat tangan kita. Mari sama-sama kita katakan, yang mau mengalami mujizat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, alami mujizatnya.